Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin berbagi informasi seputaran SNPTN 2022 dari pengalaman saya di SNMPTN tahun 2021 supaya kalian yang sedang menghadapi SNMPTN tahun 2022 ini mendapatkan gambaran, mendapatkan pengalaman dari saya untuk menghadapinya lebih maksimal. Nah, jadi kali ini saya dengan berpatokan menggunakan akun resmi LTMPT di Instagramnya ingin menjelaskan beberapa pengalaman-pengalaman yang ingin saya kasih tahu kepada kalian yang sedang menonton kali ini. Jadi pertama-tama kalian nanti bakalan ada disuruh oleh sekolah kalian untuk menginput nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, jadi itu bakalan disuruh ngisinya ke Excel kala itu waktu saya. Jadi waktu itu satu kelasan kami mengisi di sebuah Excel di laptop salah satu teman saya. Nah, kemudian setelah Excel tersebut selesai, langsung dikumpulkan kepada sekolah, yang mana seluruh kelas bakalan mengumpulkan. Tujuannya dari Excel tersebut adalah untuk merankingkan seluruh satu angkatan untuk diambil siswa dan siswi yang manakah yang bisa mengikuti SNMPTN. Jadi akreditasi dari sekolah kalian sangat berpengaruh untuk mengikuti SNMPTN ini. Semisal saja akreditasi tertinggi yaitu akreditasi A bakalan mendapatkan kota 40% untuk bisa mengikuti SNMPTN seluruh angkatan kelas 12 tersebut. Nah, jadi begitu teman-teman. Setelah kita mengisi Excel, kita bakalan diumumin tuh siapa saja yang bisa mengikuti SNMPTN oleh sekolah kita. Nah, setelah itu, setelah diumumkan, maka di portal LTMPT kita bakalan ada yang namanya SNMPTN untuk kita isi data pribadi kita. Nah, kemudian setelah itu kita bakalan ada yang namanya PDSS. Jadi PDSS itu dilakukan oleh lab sekolah. Jadi kalian bakalan mengisi nilai-nilai kalian di lab sekolah kalian. Jadi ini versi resminya oleh LTMPT yang ditunjuk kepada sekolah kita masing-masing. Jadi waktu itu disuruh mengisinya itu adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi setiap semester itu nilai-nilainya dijumlahkan lalu dibagi sesuai mata pelajaran yang ada. Misalnya saja di semester 1 kita ada memiliki mata pelajaran berjumlah 17, maka seluruh totalnya bakalan dibagi 17. Nah, jadi itu dilakukan setiap semesteran yang ada di rapot kita sampai semester 5. Nah, juga di sini kalian harus betul-betul memperhatikan dengan detail untuk mengisi nilainya itu dengan tepat dan pas. Karena ini akan berakibat fatal sekali jika kalian sampai melebih-lebihkan nilai kalian, karena ini tidak akan ada pengaruhnya dan bisa saja kalian akan didiskualifikasi dari penerimaan jalur SNMPTN ini. Kemudian untuk SNMPTN ini nanti kalian akan bisa memilih 2 prodi yang akan kalian inginkan. Jadi satu prodinya itu wajib dalam wilayah provinsi kalian, dan prodi satunya lagi bebas mau provinsi yang mana saja. Kemudian ada lagi kalian untuk memilih prodinya itu bebas mau saintek mau soshom. Semisalnya saja kalian dari IPA, kalian boleh memilih yang di soshom, enggak tentu harus di saintek terus. Misalnya saja teman saya ada yang dari IPA, dia memilih ke soshom yaitu di manajemen. Kemudian untuk pemilihan prodinya itu tidak tentu dan tidak wajib harus memilih 2 harus terisi, tetapi memilih satu pun dan satunya kosong juga nggak apa-apa. Nah, begitu. Juga ada juga teman saya yang dari IPA, dia hanya memilih satu dan pilihan satunya itu malahan di soshom yaitu hukum. Dia dari IPA memilih satu saja dan pilihan satunya itu adalah di soshom yaitu adalah hukum. Dan dia pun akhirnya lulus, teman-teman. Kemudian untuk lama kita menunggu hasil pengumuman setelah pendaftaran ditutup itu adalah sekitar 1 bulan. Untuk tahun 2022 ini pengumumannya 29 Maret. Jadi selama 1 bulan itu kalian bakalan dak dik dak dik tuk
bakalan bingung apakah kalian bisa lulus atau tidak. Nah, begitu teman-teman. Dan untuk kalian yang dalam ranking 1 sampai 3 itu tidak menjamin, teman-teman. Soalnya ada teman saya, dia padahal hanya memilih PTN yang ada di dalam provinsi, tetapi dia tidak lulus, teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus apa lagi ya? Jadi peringkat di kelas itu juga tidak menjamin. Saya juga tidak tahu bagaimana sistem penilaian dari SNMPTN ini. Kemudian kalian di SNMPTN itu juga ada disuruh untuk mengisi piagam atau penghargaan atau sertifikat yang kalian dapatkan selama SMA, baik dari perlombaan atau kejuaraan atau olimpiade. Nah, itu kalian harus isi ya. Sebisa mungkin harus kalian isi. Semisalnya saja ada juga teman saya yang tidak mempunyai piagam penghargaan, dia isi itu adalah piagam dari seminar. Nah, dibanding daripada tidak ada kan, lebih baik diisi. Saya sangat setuju dengan cara dia itu. Kemudian atau dari perlombaan, walau hanya sebagai peserta dalam kurung tidak juara, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk kalian isi di portofolio itu sebagai tambahan lah dibanding kalian tidak mengisi atau kosong sama sekali. Nah, kemudian apa ya? Setelah itu pengalaman yang saya dapatkan adalah SNMPTN ini hanya bisa kita lakukan satu kali saja, yaitu ketika kita kelas 12, berbanding dengan SBM dan Mandiri yang masih bisa kita lakukan setelah lulus kelas 12. Jadi ini adalah kesempatan emas yang harus kalian benar-benar manfaatkan. Apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Nanti setelah pengumuman SNMPTN itu kalian bakalan ada daftar ulang. Nah, jadi daftar ulang ini adalah penentuan apakah kalian ingin mengambil atau tidak. Seperti teman saya ada yang lulus SNMPTN, dia mengambilnya dapatnya kali itu hukum, tetapi dia tidak mengambilnya. Nah, itu juga boleh ya, nggak apa-apa juga. Afdol saja. Tapi kalau bisa, kalau kalian suka prodinya, benar-benar yakin suka, kalian bisa ambil itu prodi. Kemudian, apa lagi ya? SNMPTN ini yang adalah seleksi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah SBM. Ini dilakukan adalah menjawab soalnya itu adalah se-Nusantara sama. Kemudian adalah yang mandiri. Mandiri ini juga menjawab soal, tetapi soalnya itu disediakan atau dikeluarkan oleh universitasnya atau politekniknya masing-masing. Kemudian di SNMPTN ini hanya bisa mendaftar oleh perguruan tinggi negeri. Jadi yang swasta atau apapun itu tidak bisa. Semestinya saja di provinsi saya ini cuma ada 2 PTN saja. Jadi pilihannya di provinsi saya cuma ada 2 saat SNMPTN yang lalu, yaitu Unlam dan Poliban. Begitu teman-teman. Jadi PTN, jadi SNMPTN ini adalah berhubungannya dengan perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta itu ibaratnya seperti seleksi mandiri, yaitu dilakukan oleh universitas atau politekniknya masing-masing. Begitu teman-teman. Kemudian semisalnya saja seperti UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, itu kan hampir tersebar setiap provinsi itu kan ada. Nah, itu masuknya bukan di PTN. Tapi di mana ya? Saya lupa namanya. Tetapi itu seperti SNMPTN juga, yaitu memasukkan nilai. Begitu teman-teman. Jadi mirip juga, sama. Tapi bukan masuk di LTMPT ini pendaftarannya. Portofolio pengumuman. Nah, jadi pengumumannya itu nanti bakalan ada website. Kalau kalian lulus, warnanya bakalan berwarna biru. Kalau kalian tidak lulus, warnanya bakalan berwarna merah. Dan catatan juga, kalau kalian lulus SNMPTN, kalian pada tahun yang sama tersebut tidak bisa mendaftar SBMPTN. Sedangkan kalian yang tidak lulus SNMPTN bisa masih mendaftar SBMPTN maupun mandiri. Nah, jadi masih ada 2 cara untuk masuk PTN yang bisa kalian lakukan. Pengisian PDSS. Iya, nah jadi akreditasi itu berpengaruh banget. Akreditasi A adalah 40% terbaik dari satu angkatan, akreditasi B 25% terbaik dari angkatan, dan akreditasi C 5% terbaik dari satu angkatan. Begitu teman-teman.
Nah, jadi untuk yang ingin memilih prodi seni maupun olahraga itu bakalan ada juga yang namanya pengisian portofolio. Nah, jadi ini bagi kalian yang ingin masuk ke olahraga atau seni, kalian bakalan ada juga tambahan tersendiri dibandingkan mereka yang tidak memasuki tersebut. Yaitu kalian bakalan mengisi portofolio semestinya saja kalian pernah mengikuti pelatihan seni apa, atau pernah mengikuti pelatihan atau seminar, atau selain pelatihan apa ya, pembimbingan baik olahraga atau seni, kalian bakalan ada juga tempat untuk penguploadannya. Nah, jadi ini tambahan buat yang ingin mengisi portofolio buat yang seni dan olahraga. Kemudian untuk NESN, nah ini NESN sangat perlu kita tekankan juga karena NESN ini bisa berubah. Contohnya saja teman saya, dia padahal semester 1 sampai semester 5 NESN-nya adalah yang dulu. Tetapi setelah dia cek, nah ini dia, pentingnya kalian cek selalu NESN kalian adalah untuk melihat apakah NESN kalian terupdate atau tidak. Jikalau terupdate, segeralah kalian hubungi pihak sekolah kalian untuk mengkonfirmasi, sehingga di semester 6 rapotnya nanti bakalan diganti juga. Dan juga di saat pendaftaran di LTMPT kalian harus menggunakan NESN yang terbaru. Begitu teman-teman. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan seputaran pengalaman saya dari SNMPTN tahun 2021 yang lalu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masih pertanyaan seputar SNMPTN, dengan senang hati saya bakalan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Bye-bye.